nyala. Set. Sampai 33 derajat, dia akan mati. Temprone gak podo. Kayak Tak pilih temprone ra podo ya podo ae. Enggak, artinya bisa diatur seperti itu di temptronnya. Tempronku cilik ram kere. Yang 304 ya, Pak ya? Ya. Ya, 304. 304 kan prinsipnya hampir sama. Di situ ada prog, tinggal di plus atau minus saja. Dicari apa misalnya temperatur untuk settingan suhu atau settingan ini pemanasnya bisa sebetulnya sama mirip, Pak. Yang membedakan 304 dan 607 itu adalah stage, Pak. Jumlah kipas yang bisa diatur. Ini kan ada sampai 5 kipas. Kalau di Temptron 304 hanya state-nya cuma 3, Pak. Jadi jenengan misalnya pasang 6. 4. Tapi sakit tutup atau siapa ya? Kena kabeh. Oh, enggak bisa satu. Satu enggak bisa. Nah, gini, Berarti misalnya tiga. jenengan Tiga. pasang 6 ya. Pasang 6 kalau dengan state 1 sampai 5, berarti satu kipas, terakhir mungkin 2 kipas dijadikan satu. Mungkin. Nah, kalau jenengan 304 karena stage-nya 3, mungkin 2 kipas. Yang satu manual. Atau 1 kipas, 3 kipas, 2 kipas, bisa seperti itu. Satu kipas, yang satu manual. Bisa seperti itu. Justru iya, anune gitu, anune. Kalau bisa yang Settingannya. terakhir dibuat yang 2 kipas dijadikan satu, Pak. Mendingan gitu. Harusnya sih. Harusnya. Ditegur kula kan kalau kipas sarang kipas bado terus manual. Nah, terus terkait sekarang untuk ini, Pak, interval supaya nyala semua nih, Pak, kipas itu. Bagaimana antar kipas 1, 2, 3, 4 ini bisa cepat nyala gitu. Suhunya dinaikkan. Intervalnya, Pak, dikecilkan. Iya. Jaraknya. Jaraknya. Ya Ya, dikecilkan. berarti misalnya fan 1. Fan 1 itu adalah 0,9, ya. Ini bedanya adalah 0,1 derajat, Pak. Jadi kita harapan tadi 33. Ternyata 33,1 dia udah nyala gitu loh. Kalau panasnya seperti itu. Ini fan 1, 2, 3, 4, 5 ini, interval ini bisa kita atur kalau semakin kecil ketika suhu lagi panas, Pak. Lagi siang hari itu lebih baik seperti itu. Kalau malam, jaraknya agak dijauhkan, Pak. Misalnya jadi 0,5, 0,9, 1,3, Ya paham. 1,6. Paham ya, Pak ya? Jadi lebih renggangkan. Tapi mari gak ngene gak bisa. Gak bisa ngono, Pak. Enggak, soalnya itu 304 ya. 304 memang lebih sederhana sekali. Sederhana. Lebih sederhana sekali. Kamu nekat tok di sini. Mestinya ya Tapi harusnya bisa, Pak. Itu ada panduannya dan Gak enak Sama panjane bukune digawa sing Sing borong. blas. ya, minimalnya 304 itu tadi bisa mengakomodir sampai apa kan gitu. ya, mengakomodir sama Kita sebetulnya. harus memaksimalkan daripada 304 kita nggak bisa pakai sama sekali. Artinya semuanya rasa manual kan mending sih ono otomatis sidik-sidik gitu loh. Nek otomatisnya ono, Mas. Kipas sih 5 menit, 5 menit. Kalau 10 menit. kalau jenengan tadi yang masalah intermittent gimana? intermittent ya. Yang nyala mati ketika masa brooding Ini lewat sini. lewat Temptron. Temptron. Diaturnya gimana? Ya, Ya. ada mati berapa detik? Heeh. Itu melalui Temptron ya. Mm-mm. Ya, ini juga sebenarnya ada seperti itu polanya. Hmm. Nah, terkait tadi, Pak, pertanyaannya bagaimana ngitungnya ya, Pak ya? Oke. Jadi ngitungnya adalah berat badan dikali populasi dikali 7. Ya, bomet ora. 7 ini Populasi. Yo, coba sama aja ngitung supaya gampang. Jadi Tujuh itu kalau apa, Pak? Nah, 7 ini adalah kebutuhan minimum ventilasi yang diharapkan oleh ayam. Berat badan kali populasi kali 7. Kali 7. Contoh ya, Pak ya. Hari pertama datang adalah 42 gram. 0,042 Yo. kali kapasitas misalnya 10.000 ya. 10.000 dikali 7. Ketemu 2.940. Dibagi dengan kapasitas kipas yang kita miliki. Kapasitas yang dimiliki semacam Pak Ferry ini contohnya box ya, berarti 36.000 satunya. Dibagi 36.000. Ketemu 0,08. Artinya kebutuhan kipasnya cuma 0,08, bukan satu kipas berarti kan. Sulit kan, Pak, untuk menentukan waduh kok kecil 0,08 gitu kan. Nah, itu supaya gampang kita pakai waktu timer dikalikan 5, Pak. Sehingga ketemu 5 menit, maksud timernya 5 menitan. Siklusnya 5 menitan. Antara nyala dan mati siklusnya 5 menitan. Ketemulah 0,40. Itu adalah menit, supaya gampang dikalikan 60, Pak. Jadi ketemu detik. Ketemulah 24,5 detik. Baru tahu.
Kadang close pertama mesti pakai mau jebol gara-gara gak roh rumuse ngene iki paling. Ya ada bukunya enggak, Pak? Ada panduannya kayak. Lagi ngerti. Lah iki setahun pertama mesti gelunggup iki lagi percaya iki, percaya wis aku. Yang seperti ini para installer nggak akan ngasih tahu, Pak. Terus terang, iya. Abang belum paham atau Ilmunya Atau mungkin mahal. bisa belum paham, bisa jadi belum paham. Belum paham bisa jadi. Bisa jadi nggak ngasih tahu, Pak. Bisa jadi seperti itu. Ya karena kepepet yang jelas. Karo RHP. Ya, jadi ini kan ketemu 24,5 ya. Nggih. Nah, 24,5 ini maksudnya adalah 24,5 detik nyala. Sisanya tadi kita pakai timer 5 menitan. Berarti matinya kipas adalah 4 menit 35 menit 35 detik. detik. Detik barang kangge. Kangge, Pak. Ada bisa, Pak, dari sini. Setting di sini. Di sini. Nah, ini settingannya kalau di sini seperti ini. Kalau Pak. dibulanin enggak boleh lah, Pak. Ya lima, boleh saja, boleh saja. Artinya gini, angka ini bukan angka yang Pitikmu tunggu ono temperane ngene terus ngono. jadi angka ini bukan angka saklek, Pak, terus terang ya. Artinya bisa jadi 15 sampai 20% plus minus itu masih ditolerir. Artinya misalnya dibulatkan, Pak, waduh 24 detik wis jadinya setengah menit ya gampang. Setengah menit nyala, 4,5 menit mati. Kan gampang tuh kalau gitu. Bisa, nggak masalah. Itu masih bisa ditolerir. Itu berlaku sampai umur berapa? Nah, ini kan hari pertama. Hari pertama. Hari pertama. Sempat Nah, sekarang pertanyaannya gimana hari kedua? Hari kedua udah jadi 60 gram kan? Kembali lagi ilmunya. 0,06 dikali 10.000 dikali 7 dibagi 36.000 dikali 5 dikali 60. Bahaya. Ini kipas Gak cukup satu pertemuan iki, Pak. Kudu Berarti- bolak-balik iki. Berarti hari kedua 35 detik, Pak, nyalanya. 5 detik. Ngasih muni angkane tok dah kowe mumet pisan. Enggak nang, ini pertemuan kelanjutnya Pak Atmaji udah tahu kok ilmu itu. Dan kowe wis mumet pisan. Hitungan detik-detikan ini iki. Enggak, itu kan sebenarnya gampang sih Pak Sajani. Jadi kapasitas kipas. Terus yang pengalih 60 segala macam itu konversi ke jam ke detik. Ngono tok prinsipnya. Kalau manual itu umur berapa, Pak? Gambaran itu. Dibutuhkan enggak? Aku sekolah no ini, Pak. Sekolah no ini tak dadi teknisi ya. Jadi nanti kan nek wis kaya ngono nanti sing kerja kan iki. Kita pagi-pagi setting. Tek 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 wis mati tinggal ngalih. Loh, Sing kerja tiap hari ya? Tiap hari ngitung. Pagi ini ngitung, besok ngitung lagi dirubah pakai setting. Ngono kae njaluk Tinggal bukune, wis Pak. mari. Pas sore kan. Gimana? Wah, iki ning laptop bukune. Aku njaluk kopinane ae. Lah iya Angel. Nah, Ya, Nek. dia catatan. Di kitab ini. wajah aja. Ini pakai kitab Safina. Iya, Sulam Sapina. Sapina aja. Kalau mau mendalami tentang temperan di Sulam Taufik. Kalau mendalami lagi di takrek. Nah, di takrek betul. Dalami lagi di muin. Nah, di muin terakhir di Wahab. Wahab. Itu sampai nanti jam. Ya iya, Wahab. Wahab itu juga. Alah, Wahab anaknya Mbah Min. Wahab anaknya Mbah Min. Mas Bungo. Lah Wahab andar cowang ya wis arep diolah piye. Karek manut wong ya fikih wong. Kenane wong. Oke, diolah lagi kembangke. Pak Aswaja ya alih sudah harus Nah, sekarang ini kita lihat. Saya menyeting jarang sama. 15 detik nyala, 15 detik mati. Itu ada di sini yang namanya fan on time, fan off time. Itu yang disebut tadi intermittent, Pak. Berdasarkan rumus yang tadi yang saya bicarakan. Interval. Setiap pertambahan usia berarti on-nya akan lebih banyak. Off-nya akan semakin berkurang. Prinsipnya itu. Sampai pada satu titik fan nyala terus-menerus satu fan. Biasanya itu udah umur sekitar 7 hari, 6 hari udah pasti nyala terus, Pak. Itu. Nah, ini 15 detik mati nanti. Ini untuk anu ya, brooding ya, Pak ya. Masa brooding. Masa brooding ya. Masa broodingnya seperti ini. Nyala mati, nyala mati. Karena kita butuh panas, Pak. Supaya tidak habis. Nah, berdasarkan tadi rumus tadi. ketemu kabeh Jan. Tuh, mati kan? Nyala mati, nyala mati. Masa sama nyantol aku belas ya. Bingung ya.
Bingung aku. Hitung-hitungannya. Coba pimpingannya malah. Nah, sing pimpingane kuwi lho. Nentokne detikane kan gawe pimpingan sik. Ya ya kilo Menit setengah tadi mati gitu. Oh lah ya. Di Enggak, seri maksudku pertama yang pakai 6 sampai 7 itu kan hanya untuk di fase-fase Betul, awal. fase brooding aja, Pak. cara ndak usah pakai rumus langsung di global. Pakai. Maksudnya iki umur sakmene, kecepatan sakmene, anu waktu intervalnya sakmene ngono ae rasa rumus-rumusnya gak iso. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Itu tergantung dari berat badan dan populasi, Pak. Semakin populasi banyak, pasti harus lebih panjang waktu on-nya. bocahnya gak gelem mereka kan Pak. Sebenarnya gini, kalau sampean itu apa namanya populasinya sama, sekali ngitung dipakai berperiode-periode kan Nggak masalah. Jangan wis hafal. sebenarnya Kayak gitu. apa? Kan. Gitu. Ngitungnya sekali dos sebenarnya satu periode pertama. Bikin jenengan ini apa? Tabel gitu kan. tabel. Kalau dulu Pak itu Oh. ada hitungan suhu nasional itu loh Pak. Kalau di Tapi tempat kan saya kan nggak mengikuti lokasi itu setempat. kalau belok keadaan. Belok keadaan, Pak. Lihat keadaan, Itu betul. kan cuma betul. panduan, ada Ah. panduannya kan nggak Ya, lupa. minimal tadi panduan saya itu bisa dipakai secara umum seperti itu. Memang harus melihat kondisi di lapangan. Nah, DM kalau sudah di membutuhkan, atas ya. masa brooding, sudah nggak pakai rumus begitu tadi, Ya, ya. lagi Baik. pakai apa kok di atas brooding? Nah, di atas brooding itu pakai kecepatan kecepatan angin. tadi. Jadi dengan kecepatan angin kita mengharapkan bisa ini saya ganti supaya nggak tak. Listriknya tek. Non tuh. Ya, jadi dengan kecepatan angin yang diharapkan ayam sehingga bisa yang namanya 3 meter per second tadi sampai usia dewasa itu di situ. Sesuaikan dengan kepadatan sebetulnya, Pak. Nah, sekarang terkait Tuh untuk 3 meter per second itu kepadatan berapa per meter? idealnya 14. 14. Ya, idealnya 28 kilo sebetulnya, Pak. Per meter persegi. 28 kilo. Berarti 2 kilo panen. 2 kilo panen. Ya itu kan ideal ya. Kadang-kadang kalau di subur nggak ideal gitu. Sebenarnya kan 14. kecepatan pun bukan patokan utama kan Bukan, sebenarnya. bukan. Adalah pencapaian suhu efektif toh sebenarnya. Suhu yang dirasakan. Ya, Ah. suhu efektif tadi itu. Patokan utamanya itu. Suhunya adem tapi amunnya air dhuwur padha ae. Padha ae, Padha betul. Nah, ya suhu efektif itu kan Karena itu anginnya kan compare sama kelembapan itu, Pak. Ya. Suhu kecepatan kelembapan itu suhu efektif. Itu yang dikejar kan itu sebenarnya. Makanya kalau temprone sampe ndak iso ngatur kelembapan itu ya agak susah saja nih ya, Pak. Ya kok ya. Ya. Mahal tak, Nah, Pak? kelembaban itu kan terkait dengan ini, Pak. Cool on temperatur, cooling on time, cooling off time. Di sini yang kita harus atur. Sensor kelembaban mahal tak, Pak? Kalau berdiri sendiri sebagai sensor sekitar 5 jutaan. Terus kalau dia kan perlu kabel, Pak. Kabelnya per meternya itu 15.000. Biasanya ditaruh di tengah-tengah. Tapi di tengah anak si sensornya kan di tengah. Enggak terima siji tok ya. Coba kita lihat yuk sensornya yang seperti apa sih, Pak? Gini sama oh, Pak sensor sak mene lho. Kalau yang sudah bangun dan belum seperti ini kan nyesel, Pak. ya. Langsung suruh bangun enak, lagi oh udah ini bangunnya besok. Tuh, oh gak kok nyesel, awang-awangan. Awang-awangan. Ini sensor suhu ya, Pak ya? Nah, itu. Ini sensor suhu. Kalau sensor kelembaban di tengah kita Tuh, wedek toh, budak dhuwur, budak rene, budak ndek, budak ndek ya. Sensor suhu. Ater nggak jenengan? Tuh. Rata-rata ya suhu tok kelembaban ra nduwur enek rata-rata akeh aku roh kuwi. Tapi temperone mengakomodir loh sebenarnya gue ya kok. Asline enek wong enek. Aduh. Ono kebentuke barang. Lah kok budak rene budak wedek ya? Beh. Apa ini sengaja semakin ujung semakin pendek toh, Pak? emang nggak rasa, Pak. lebih pendek yang di sini ini. Harusnya memang harus gitu. Apa emang gitu apa? Oh, enggak toh. Enggak, seharusnya enggak. Harusnya rata. Berukur keadaan kandang aja, Pak. Ya Pak, kalau sensor suhu itu diletakkan di sana itu di Jadi mana? sensor suhu itu kan 2, Pak. Oh ada. Ada satu dekat kira-kira 10 meter lah dari fan. Satu di situ tadi. Jadi bersilangan, Pak. Oh suhu nih. Suhu, oke. Kalau Kalau cuma ini satu, posisi kalau cuma satu diletakkan di mana Pak? Tengah. tengah, Pak. Kalau satu. Kalau di rotoknya nggak apa-apa. Nah, pakai baiknya DE. sih memang minimal 2, Pak. Sensor suhu itu supaya kita bisa mengambil suhu rata-rata
Ya, di ujung hampir dekat fan dan di ujung hampir dekat salpet. Zaman kali kan enggak Suhu, sensor suhu enggak. sitok. Ya, kalau satu Ki di merek tengah, apa, Pak? sedikit kurang mewakili Pak. Itu Kalau di Cina? tengah itu apa? Eh? Multivan Pak dari Belanda. Oh, bukan nano ya. Bukan Cina. Cina yang punya Cina bukan ini. Bedanya apa sih, Pak? Eh, Di dinamo? berarti. Intinya gini, satu pasti lebih mahal. Iya. Dua, dari daya tahan memang diklaim sama pabrik itu bisa bertahan lebih lama. Saya ngasih garansi aja 3 tahun Pak ini Pak. Untuk fan yang dipasang ini. Artinya sebelum 3 tahun misalnya motornya terbakar, bukan kesalahan Pak Ferry ya. Saya berani ganti. Terus untuk masalah kecepatan angin apa Kecepatan beda? anginnya betul. Bapak mungkin bisa rasakan lah. Karena apa? Sejauh pengetahuan saya ya Pak ya, fan yang dari Cina kemungkinan tembaganya bukan tembaga murni. Artinya kadang-kadang suka ada, Aluminium. nah betul. Sedangkan kalau ini kan tembaga murni, itu bisa terlihat dari dampak ampere Pak. Cuma 3 ya, Pak ya? 3, blade-nya 3 Pak. 3 blade ya? 3 blade. Banter ya, Pak ya? 3 blade tuh. 3 blade. Rapat ya. Enggak, tak kira 3 blade itu kalah sama yang 6. Enggak, bukan begitu Pak cara kerjanya. Enggak, ini karena ringan sebetulnya Pak. Tapi ini kaku karena pakai fiber. Kalau yang Cina kan logam, Stainless ya. stainless. 4. 6. Kalau 6 Pak, 6. 6 biasanya. 6. Biasanya kalau yang stainless itu cenderungnya itu dia akan terjadi perubahan kemiringan sudut. Pada Sehingga waktu berputar ya. Iya, kemungkinan iya. akhirnya lama-lama kapasitas kita kok rasanya sedotannya makin lama makin berkurang. Heeh. Itu Pak. Kendalanya itu, Pak. Betul. Berapa tahun itu kok anginnya berkurang itu rata-rata Betul. teman-teman Karena begitu. sudutnya ini yang blade-nya menceng. Kalau ini kan pasti nggak akan mungkin menceng, fiber. Kalau menceng berarti pecah. Gitu. Oh, iya. Itu sebetulnya perbedaannya. Di samping tadi daya tahan, Pak. Dan irit. Ini ketemu pertanyaannya, kenapa kok ada 2 macam blade ya? Ada yang 6, ada yang 3. Oh, iya. Jadi kalau yang 6 lebih cenderung gini, Pak. Apa nih? Biasanya banyak halangan di dalam kandang seperti kandang layer misalnya. Kandang layer kan ada baterai. Sehingga itu menimbulkan tekanan yang cukup tinggi yang harus disedot. Itu memang bagusnya pakai yang 6. 6. Betul. Tapi kalau yang sifatnya loss kayak gini postal, lebih baik 3. Karena tekanannya lebih rendah pasti. Tekanan negatif pressure-nya ini. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Tapi apakah dua-duanya bisa dipakai? Bisa. Bisa. Cuman kalau 6 artinya blade ini kan semakin berat. Iya. Kalau dengan 3 dia lebih ringan. Kalau dia putarannya ringan, otomatis kerja pada dinamo pun lebih ringan. Itu berdampak kepada konsumsi listrik. Besarnya ampere. Jadi ampernya jenengan mungkin kalau di kandang coba cek, yang dari Cina itu biasanya satu kipas antara 3,4 ampere biasanya. Kalau saya ini kemarin pengukuran di 2,7 Pak ampernya. Perbedaan berapa tadi? 0,7 ya. 0,7 dikali 24 dikali 30 per kWh-nya adalah 1.500. Nah itu perbedaan yang bisa di-saving Pak. Satu kipas. Kalau pemakaiannya 6 kipas dalam jangka waktu 1 periode sampai 1 tahun 7 periode bisa ketemu harganya lebih baik beli yang kipas semacam ini. Dari pemakaian. Dari pembayaran listrik itu ya. Iya, betul. Oh, dari efisiensi energi listriknya. Betul. Jadi dari ampernya, Pak. Gitu. Kalau perbandingan dengan diesel itu gimana? Mesin diesel. Saya kemarin kebetulan ke Tuban. Pemakaian diesel untuk 4 kipas membutuhkan solar 600 liter. Artinya dalam sebulan 600 liter dikali 6.000 3.600.000 gitu. Ya. Nah, sekarang kalau saya menghitung pemakaian sama-sama 4 ya. 4 itu pemakaiannya adalah 1100 watt kita pakai. Kan rata-rata kan gini 1100 ya. Artinya 1,1 dikali 24 jam dikali 30 hari dalam sebulan dikali per kWh itu adalah 1.500, ketemu angka 1.188.000 per satu kipas. Kalau 4 kipas anggaplah kalau nyala terus itu 4 juta Pak.
Sedangkan kita tahu bahwa masa brooding kan hanya satu yang jalan dan jalannya pun nyala mati. Artinya apa? Gak mungkin satu kipas ini harganya 1.188.000 kalau dipakainya semacam itu. Bisa jadi hanya 70% atau 60% saja dari 4 juta. Artinya apa? Lebih murah sebetulnya. Murah apa? Pakai listrik. Cuman masalahnya begini Pak, untuk memasang 3 pas seperti yang di depan Mahal. investasinya besar Pak. Paling tidak per satu KV kilovolt itu kira-kira nilainya 1 juta, betul ya Pak ya? Kalau kita masang 33 kVA berarti harus siap uang 35 sampai 40 juta dengan biaya administrasi, narik kabel, tambah itu belum beli tiang. belum beli tiang, betul Pak, betul. Jadi kalau normal Pak biasanya 1 juta per KVA normalnya. Begitu ini Pak Ferry aja kemarin habis 60 juta Pak kira. Listriknya? Listriknya. Ini kan Oh, narik di sini gitu. 50 kVA ini. 54 kVA ya. Tambah plus tiang. Tambah plus tiang katanya, iya. Kemarin itu katanya 60-an atau berapa gitu. Tiangnya satu tiang kan 12. Nah, Ada nambah 2 atau gimana enggak tahu saya lupa. 12 juta. Mungkin Pak, coba nanti ya tanya Pak Ferry. pokoknya muni barang iki ra ana sira muni. Enggak ngono lek wayah hari kemerdekaan apa hari anu ulang tahun apa negak Mbak ya. Sound system sih Apa nih? jaga. Sebetulnya kalau Iya. gimana Pak? Ya, golek- Enggak ya, golek menurut anu. saya Ulang tahun, Pak. Ulang tahun ada sound system. PLN. Golek kuwi anu Pak. Neng ponaku kanteke 50.000 ne yen tek 50 ning ngene cagak.